Jadi selama ini kita mempromosikan betapa menariknya objek-objek wisata kita. Nah, kali ini kita harus berurusan dengan sumber daya turis yang masuk. Kalau orang Indonesia nih, secara umum, secara awam nih, kalau kita ngelihat, kok justru cenderung tertib ya kalau ke negara orang? Karena mungkin kita punya semacam istilah di mana bumi dipijak di situ, langit dijunjung. Bangsa kita ini bukan hanya ramah, tapi juga beradab. Pak Sandi, sebelum Anda sibuk-sibuk di Capres-Cawapresan, ini diberesin dulu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue dan Henry Satrio di Berisik, Berita dan Telisik. Ada Vianney juga tadi suara yang masuk ya? Ya, itu suaranya Vianney ya. Iya. Kita berusaha menampilkan keberisikan yang baru. Jadi selalu ada yang baru ya? Ya. Selalu ada yang baru. Ya, saya begini bukan karena gaya sih, sebenarnya sih karena saya jerawatan pemirsa. Jadi saya pakai ini aja dulu deh. Aduh. Tapi ya udahlah. Nah, jadi ini ada batik di rumah, nggak kepake, gue bikin ginian. Ternyata nggak cukup perutnya. Nggak cukup, tapi oke lah. Makanya ada ininya, jadi lumayan keren. Nah, sekarang apa sih yang lagi rame kalau hari ini? Viral bule Bali. Viral bule ribut dengan pecalang. Ini kita boleh nggak sih ngomong bule? Turis aja kali ya. Ini mohon maaf ya pemirsa ya. Turis di Bali, turis internasional, ribut dengan pecalang yang bertugas mengamankan ritual melasti di Bali. Ini memang jadi perbincangan kita sebulan terakhir ya, pasca ada beberapa turis yang diangkat ke media sosial oleh beberapa selebgram dan selebgram ya, tiktokers tentang bule-bule yang tidak punya izin tinggal, kemudian tidak punya ya sudah habis gitu ya, SIM. Terus kemudian kerja di sana atau tidak kerja atau nyewa-nyewain, tapi kemudian mereka kemudian ngamuk-ngamuk gitu ya, seperti video yang ini yang kita lihat. Nah ini memang pekerjaan rumah. Nah jadi ternyata kalau menurut gue ya, hal seperti ini sih kan kalau kita ke Bali kan kita seringnya ketemu bule-bule yang kayak semaunya gitu ya, telanjang dada dan lain-lain, jalan-jalan. Bahkan waktu kita pandemi kan, kalau kita ke daerah Canggu tuh banyak sekali turis-turis yang memang berkeberatan untuk menggunakan masker ya. Padahal waktu itu kita mewajibkan pakai masker. Nah ini sebetulnya tantangan tersendiri nih di pariwisata Indonesia. Jadi selama ini kita mempromosikan betapa menariknya objek-objek wisata kita. Nah, kali ini kita harus berurusan dengan sumber daya turis yang masuk. Nah, yang lagi rame hari ini kan juga ada sejumlah turis, kalau nggak salah asal Rusia, 6-7 orang naik ke Gunung Agung dini hari. Kemudian begitu sampai di atas tuh, Gunung Agung kan sakral ya di Bali ya. Kemudian malah membuka baju dan bikin postingan dan seterusnya. Ini juga meresahkan, dan sudah ada tokoh-tokoh masyarakat yang tampaknya membuat tidak hanya seruan tetapi aksi-aksi yang lebih jauh gitu ya. Misalnya usulan deportasi dan segala macam. Ya ini kelihatannya tentang turis ini Mas Sandi Uno ya sebagai Menteri Pariwisata tidak bisa memandang remeh ini. Jadi bukan hanya kita mempromosikan seperti yang gue bilang objek-objek wisatanya, tapi juga kita harus mengkomunikasikan tentang bagaimana manners di Indonesia. Bro, tapi hal kayak gini kan jangan-jangan terbentuknya udah puluhan tahun nih nggak sih bro? Karena gini loh. Misal nih, kita main lah nggak usah jauh-jauh ke Singapura, ke Malaysia. Kalau orang Indonesia nih, secara umum, secara awam nih, kalau kita ngelihat, kok justru cenderung tertib ya kalau ke negara orang? Karena mungkin kita punya semacam istilah di mana bumi dipijak di situ, langit dijunjung. Mungkin itu juga. Tetapi secara awam itu terjadi bro. Nggak di mana-mana ya, di Malaysia, Singapura, orang Indonesia tuh cenderung patuh gitu. Nah, kenapa turis di Bali kok malah cenderung nggak patuh, bro? Karena kita stereotipnya tuh ramah, bro. Jadi orang-orang Bali juga terkenal ramah. Gue sih terus terang ya, kalau gue ke Bali tuh gue merasakan banget keramahan. Bener sih. Orang-orang Bali di sana gitu. Dan sangat tulus gitu ya. Iya, jadi kalau kita misalnya nggak tahu ya dibantuin beneran. Gitu. Kalau kita mau butuh pertolongan ya mereka dengan sukarela dan ikhlas membantu gitu. Tapi memang ini tidak bisa didiamkan gitu. Memang ada polemik akhirnya
misalnya saya nggak tahu, tapi ada yang ngasih tahu, Hen itu ada info bahwa untuk pariwisata di Bali kalau bisa yang begini-beginian ini nggak usah diviralkan di medsos. Kalau menurut gue mesti diviralkan, so orang-orang yang datang ke sana memang mengerti gitu bagaimana kehidupan di Indonesia. Dan ini mohon maaf lahir batin ya, kelihatannya kalau turis tajir nggak akan sembarangan kayak gini deh. Iya. Menurut gue ya, mereka akan stay dengan kalem misalnya ya di daerah Nusa Dua atau di daerah Ubud gitu ya, dengan mannersnya mereka gitu. Mereka akan makan di tempat-tempat yang eksotik yang mungkin kita juga belum pernah datang ke sana gitu karena saking mahalnya. Nah jadi hal-hal seperti ini menurut gue bukan hal sepele. Jadi kita harus luruskan bahwa bangsa kita ini bukan hanya ramah, tapi juga beradab, yang punya standing point, sopan santun dan aturan yang jelas gitu ya. Nah kalau selama ini kita nggak ada law enforcement, kemudian belakangan mencoba law enforcement, pasti jadi nggak gampang kan bro? Nggak gampang. Kan kayak kemarin tuh misalnya diingatkan kenapa nggak pakai helm, malah makin marah gitu ya. Wah, Anda mau curi duit saya dan segala macam, malah begitu. Padahal kan mungkin ini upaya untuk menegakkan hukum yang sejatinya ya memang nggak usah orang bule, kita juga nggak pakai helm ditilang gitu kan. Nggak, saya yakin juga mereka ini berani ke polisi juga karena pasti ada yang nyeritain bro. Bahwa polisi-polisi di Indonesia tuh begini gitu kan. Nggak mungkin mereka tiba-tiba langsung berani sama polisi kan. Jadi artinya memang kita harus sama-sama menjaga Indonesia ya. Juga termasuk menjaga bagaimana dunia internasional memandang Indonesia. Ini hal yang pekerjaan rumah. Ternyata memang jadi Menteri Pariwisata nggak gampang. Kalau kita lihat ini, selama ini mungkin Mas Sandi berpikiran hanya untuk mendatangkan, mempromosikan Indonesia gitu ya. Tapi ternyata per hari ini bukan hanya itu. Ada eksesnya. Ada hal-hal yang harus dibereskan gitu. Oke. Mungkin nggak ya akan ada aturan do and don'ts itu kalau ke Bali, mungkin one day harus kayak gitu kali bro? Nah sebetulnya kalau kita lihat di desa-desa adat kan ada tuh aturannya, yang tidak boleh, aturan dilarang ini, dilarang itu. Kalau misalnya kita ke Pulau Besakih misalnya kan itu juga ada aturan-aturannya, kita mesti pakai apa, mesti apa. Atau bisa nggak ya begitu masuk tuh di imigrasi ada semacam fakta integritas gitu, ya, bahwa nggak akan melanggar ini gitu ya, aturan umum, aturan adat gitu, dan dia tanda tangan, jadi one day ada law enforcement based on ke situ. Ini juga kalau kita ngomongin Bali ya, pada saat kita landing di Bandara Igusti Ngurah Rai itu kan ada banner, bukan banner, statue gede tuh, I love Bali gitu ya. Atau kemudian ada beberapa tempat yang welcome to Bali. Nah itu juga menurut gue, we welcome you in Bali, please stay with us dengan A, B, C, D, E gitu kira-kira. Dan mereka tahu, kalau menurut gue sih juga nggak perlu banyak-banyak, cuma patuhi aturan yang ada di Bali, gitu, and enjoy yourself. Kalau Anda puas silahkan ceritakan ke teman-teman turis Anda yang lain. Kalau ini kayak di nasi Padang bro. Gitu, tapi ini menurut gue harus segera diselesaikan, dan bener kata lo, ini bukan hal baru, ini baru aja diangkat menurut gue. Dan sorry, menurut gue memang pecalang ini di Bali tuh kuat banget. Iya. Polisi ya memang aparat negara, tapi yang menjaga mereka nih pecalang. Nah gitu ya. Ya mudah-mudahan ini cepat selesai ya. Oke. Pak Sandi, sebelum Anda sibuk-sibuk di cawapresan, ini diberesin dulu. Daripada ntar diungkit-ungkit. Jejak digitalnya ada yang nggak beres. Oke. Oh, ini kaitannya yang kemarin kita bahas ya. Nah. Tentang U20 Israel. Berita selanjutnya soal Surati Menpora, Gubernur Bali tolak Israel tanding di Bali. Sejumlah teman-teman gue nggak mau klaim yang lain, teman-teman gue tadi ngobrol di belakang, gue pikir Bali udah paling memungkinkan gitu ya, karena misalnya soal moderasi dan seterusnya, pluralitas dan seterusnya. Ternyata Gubernur Bali udah jauh-jauh hari ngasih statement seperti ini. Ini menarik bro ya. Kalau menurut gue nggak kaget. Kalau gue pribadi, gue nggak kaget. Kita di konten kita yang sebelumnya bro, kita banyak dihujat loh gara-gara ginian. Oh ya, kenapa? Ada, banyak. Kalau lo lihat tuh komen-komennya banyak. Apa salah satunya? Ya, gimana Indonesia mau maju, baru mau maju menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 aja, nggak berani mengambil semua konsekuensi, termasuk kehadiran Israel. Ya itu banyak itu yang ngomong kayak gitu bro. Itu mungkin ya pro kontranya boleh, tapi mungkin mereka harus membaca lagi
Undang-Undang Dasar 1945 kita gitu ya. Dan beberapa jurisprudensi kan sebetulnya kita jelasin ya. Dan kalau balik lagi ke Bali, ini kenapa gue nggak kaget karena Bali, PDI Perjuangan tuh menang mutlak, menang telak gitu ya. Pak Jokowi menang telak. Kenapa? Karena Soekarno-nya di sana kuat. Soekarno itu paling benci penjajahan. Dan di jurisprudensi kita tahun 58 kan Soekarno juga menolak Israel karena memang dianggapnya Israel itu memperbolehkan penjajahan. Nah ini ada yang salah kaprah juga di komen-komen itu. Misalnya kayak Perancis, Belanda, Italia juga penjajah katanya gitu kan. Kalau nggak salah di komen-komen bilang begitu. Nah ini dia nggak baca penjajah saat ini. Makanya jurisprudensinya adalah Rusia kemarin kan. Contohnya adalah Rusia. Rusia saat ini dianggap beberapa negara sedang melakukan invasi ke Ukraine, ke Ukraina. Dianggap ya gitu kan. Nah sekarang juga Israel juga dianggap sedang menginvasi Palestina gitu. Nah ini kan nggak selesai-selesai. Jadi dua-duanya sama nih kondisinya. Nah pertanyaannya kenapa kalau Rusia di-ban oleh FIFA, yang Israel kenapa nggak di-ban oleh FIFA? Karena sebenarnya sama-sama menginvasi gitu. Jadi teman-teman yang komen maksudnya begitu gitu, bukan penjajah zaman dulu gitu ya. Kalau penjajah zaman dulu kan banyak, tapi saat ini pada saat ada PBB, ada piagam PBB yang harus disepakati dan lain-lain. Nah ini kembali ke sini, ini Pak Iwayan Koster itu terkenal memang sangat Pancasilais bro. Jadi PDI Perjuangan kan basisnya, dan dia waktu itu menang juga menurut gue lawannya gak gampang. Waktu itu wali kota Denpasar kalau nggak salah. Jadi dia sangat menjaga Bali gitu ya. Dan gue mandu debat terakhirnya dia bro. Mandu debat terakhirnya dia? Di Gubernur Bali ini. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang nggak gampang bro, itu last minute tipis terus dan panas. Kalau lu jadi moderator debat gitu, setiap kali lo jadi moderator pasti ada yang menang abis itu bro. Lo hebat banget. Jadi emang kuncinya ada di lo. Waktu Pak Jokowi lawan Prabowo kan lo juga. Pak Jokowi menang. Gitu. Jadi selalu ada pasti ada yang menang kalau imbang masalah dua-duanya mimpin. Nah ini menurut gue harusnya menjadi perhatian seluruh gubernur seluruh Indonesia. Kemarin di salah satu stasiun TV ada pengurus PSSI bilang, kita kan hanya penyelenggara yang baik gitu. Oh iya benar. Kalau in terms of that, lo emang penyelenggara, makanya kita kan tidak minta PSSI yang nge-ban. Kita waktu itu mengusulkan pemerintah Indonesia bertulis surat ke FIFA sebagai pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa di Indonesia ada aturan undang-undang yang begini, kemudian ada sikap masyarakat Indonesia yang begini. Oleh karena itu memohon FIFA untuk mempertimbangkan kembali kehadiran Israel. Minimal tuh tulis surat memang. Jadi ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada U20-nya. Itu yang belum tuh bro? Itu belum sampai hari ini. Hari ini kalau nggak salah, kalau nggak hari ini, kemarin gue sih baru bacanya hari ini. DPR kan juga manggil kan pemerintah. Kalau nggak salah yang datang Menko PMK, ada PSSI, dan mereka coba jelaskan juga. Tapi beberapa anggota DPR statementnya mirip kayak kita, ini soal konstitusi. Iya, soal konstitusi. Jadi hal-hal yang mendasar kan. Iya, jadi jangan kemudian dianggap tentang kadun kampretnya. Gue kesel banget. Dan ini nggak ada hubungannya dengan agama. Gue kesel nih sekarang. Ini mohon maaf ya, gue senang kita banyak nonton. Tapi kalau ada komentar-komentar yang kemudian masih bawa-bawa cebong kampret di komentar kita, aduh please dong grow up lah lu pada. Udah basi kayaknya deh. Iya, sampai kapan lu mau hidup kayak gitu terus? Lu santai aja kali hidup yang... Malah kita curiga kalau lo ngomong gitu terus, lo yang ngejagain nih bro. Emang dia pengen tuh kerjaannya, jangan-jangan kan. Kalau nggak begitu lo nggak dapet kerjaan, lo norak banget lo. Udah lah, cari duit yang halal lah ya dah. Ya udah, kita yang lain. Yang lain, kronologi 3BG bercelurit ditangkap Babinsa di Jaktim, nyaris dia mau masak. Nah, itu juga gila ya, siapa sih produsen apa namanya? Yang memproduksi celurit panjang kampret itu? Iya, gue jadi kepikir itu buat apaan ya, bro? Itu emang digunakan buat untuk menebas alang-alang, bro. Kalau alang-alang ya, kalau lo dulu sempat bantuin bokap lo tuh, lo nggak mungkin nebas alang-alang pakai. Ya di rumah gue waktu itu sekitarnya masih banyak alang-alang. Lo nggak mungkin pakai celurit yang kecil, pendek. Capek lo. Bukan cuma capek, bos.
karena bisa ada ular segala macam kan. Zaman dulu kan waktu gua kecil tuh di daerah Durensawit begitu-gituan banyak gitu. Tapi gua nggak nyangka begini-ginian masih dipakai di sini gitu. Dan bentuknya emang persiapan ngebunuh orang banget, men. Kan ada tuh beberapa ya, nanti Vianney tolong cek ya, di Bogor. Ada anak random, tiba-tiba dibunuh aja gitu, disabet. Itu random banget loh. Terus mati anaknya. Iya. Gue baca tuh berapa minggu lalu kalau nggak salah, bro. Iya, 2 minggu lalu apa-apa. Iya, random. Bener-bener random. Yang diberitain tuh random gitu. Itu ajaib apa, banget. Bogor, Kabupaten Bogor kok, apa daerah, Pamat gitu. Bro, fenomena ini, lo ingat nggak ya, kita kan hampir seumuran ya. Di zaman-zaman kita SMP, SMA ada kan? Tawuran kan? Dan tawurannya banyak kan yang bawa parang-parang segede-gede gaban gini kan? Tapi rata-rata waktu itu kita pakai ini, gesper. Ujungnya aja macam-macam tuh. Ada rantai, sepeda motor segala. Iya sih. Kok gitu deh, gila deh. Nah, ini menurut gue PR sih. Aduh. Kok sekonyol itu gitu ya, bro? Gini, ini mohon maaf ya, Pak Polisi, bukannya gue tapi ini masukan aja. Pada saat Anda sibuk dengan Sambo, Teddy Minahasa, vonis Kanjuruhan yang nyalahin angin gitu ya. Begini-beginian nih, ini PR juga. Nah ini, bener ini random, men. Pelajaran random. Pagi-pagi, men. Kan kita sebagai orang yang, bapak yang punya anak ya, masih SMA gitu kan, kita juga takut gitu. Gue juga dulu waktu zaman tawuran, gue nggak ikut tawuran, tapi gue korban dari pengeroyokan. Tapi kan alhamdulillah waktu itu, gue ada bela diri juga. Jadi ini gue punya codet di sini nih teman-teman nih. Ini serius nih codetnya. Pak gitu. Waktu itu gue kan gini, gue kan. Lo waktu itu bilang pisau cukur? Enggak, bukan bro. Ini codet beneran. Nah gue ini anak guru. Gue punya jam juga hasil ngumpulin duit pada saat kita lebaran kita dapat salam tempel. Gue beli jam itu. Mau dipalak? Bukan mau dipalak, udah dipalak. Gue di pisau gue di sini. Terus kemudian diambil jam gue, kan gue marah, bro. Ya kalau begitu emang gue goblok juga sih. Gue juga sekarang menyarankan anak gue kalau ada orang bawa pisau, lo lari aja. Lari, gue bilang, gak usah dilawan. Nah gue waktu itu dilawan. Gue lawan, bro. Akhirnya gue kena codet di sini nih, pisau panjang. Gue waktu itu gue pikir udah mau mati juga. Gue pegangin aja, waktu itu gue sendirian. Berdua sama teman gue ketakutan ke depan. Mereka berdua turun sih waktu itu. Nah itu kenakalan-kenakalan yang menurut gue nggak bisa didiamkan. Jadi konklusinya kalau menurut lo ini harus ditindak tegas ya? Ini harus ditindak tegas gitu ya. Gue terus terang, yang kan sebelumnya juga ada. Ingat gak yang ditabrak tuh sama pengendara mobil? Iya, di Magelang. Di Magelang. Itu gue setuju banget. Anak-anak kayak gitu menurut gue ya. Dan polisi disuruh bagus loh, dikasih penghargaan yang nabrak. Iya. Karena menurut gue itu salah satu hal termudah yang bisa kita lakukan untuk mencegah hilangnya nyawa-nyawa orang lain. Temen, gue penasaran loh, bro. Ini jangan-jangan kita nggak nyampe di akarnya loh, bro. Gue penasaran loh, ini akarnya apa ya? Ada anak awal mulanya kenapa? Iya, terus siapa yang bisa itu beli di mana, men? Itu nggak bisa ketemu di pasar loh, begituan tuh. Iya. Masa nyetak itu beli ya? Di mana? Iya makanya, masa dia bikin sendiri? Iya. Bapak polisi. Ini diinin deh. Tuh banser-banser ansor tuh kan banyak tuh. Ya inilah lo pada tuh bersatu padu sama Pak Polisi. Teman-teman PP, Banser, Ansor ya, terus FBR segala macam itu bersatu padu. Ormas. Ya, ini tapi dalam hal kebaikan kan, ini kebaikan nih kita lahan gitu. Ini belum lagi, bro, nih jelang bulan puasa. Kan ajaibnya itu sebelum sahur atau pagi-pagi buta sering tawuran. Astagfirullahaladzim. Iya kan, bro? Ini kan aneh bin ajaib juga ya. Harusnya nahan diri, cuman malah pada tawuran, dan itu udah kayak budaya gitu. Kenapa, mohon maaf mungkin nggak tepat disebut budaya, tapi tiap tahun selalu kejadian. Dulu bro, gua dilepas sama bokap nyokap gua naik Metro Mini, naik PPD, dulu PPD bro. Terus Mayasari Bakti, naik angkot. Mungkin bokap nyokap gua tuh nggak se-worried gua sekarang. Kalau gua sekarang worried banget gua, anak gua naik angkot tuh deg-degan gua. Jadi setiap kali anak gue sampai rumah dengan selamat tuh gue alhamdulillah banget. Apalagi ada begini-beginian. Oke. Ini kabar baik apa kabar yang lumayan baik nih? Bulan puasa PNS kerja dari 8 hingga 15.
Alhamdulillah bro. Ya, gue belum pernah jadi PNS, tapi ini gue rasa perlu disyukuri lah sama teman-teman PNS. Kalau menurut gue sih, bukan tentang kerjanya ya, tapi bagaimana kenikmatan mendapatkan THR nanti. Menjelang hari raya. Gitu. Kalau gue sih oke lah. Nah ini nih Mam, lu kelihatannya mesti lu nih ngebahas nih. Buka-bukaan Jokowi ketemu Megawati. Bicara capres hingga koalisi. Kalau kata Mbak Puan, bicara juga tentang bagaimana supaya pemilu tidak ditunda. Nah, ini deg-degan nih. Tapi gue bingungnya ya kalau pembicaraan kayak gini. Kalau lo kan emang ilmuwan politik ya bro ya. Cuman gue sebagai orang awam, ini kalau pertemuan tertutup kayak gini, yang datang 5, nanti kalau di doorstop 5, itu 5-5-nya beda bro. Bisa beda Bang. Bisa beda. Jadi kadang-kadang bingung juga nih mana yang benar ya, tapi mungkin sih clue bahwa mereka ngomongin capres itu yang paling beririsan ya di antara 5 gitu. Sebetulnya kan pertanyaan besarnya, kenapa bila ada politisi ketemu, mereka ingin banget diketahui masyarakat. Itu kan bertanya-tanya kita. Begini kan sebetulnya Pak Jokowi bisa kan ngumpetin Bu Mega tuh, Bu Mega sepakat, udahlah kita nggak usah ngomong-ngomong sama rakyat. Bisa banget. Justru perbincangan tertutup seperti itu, yang tidak diketahui masyarakat itu harus dipertimbangkan sebagai hal yang bisa bikin kita deg-degan. Itu yang justru akan kuat ya sebenarnya. Ya. Justru kalau terbuka begini, akhirnya kita tebak-tebakan kan. Tebak-tebakan bisa apakah, testing the water. Ya, gitu apakah ya. Prabowo, apakah Bu Mega, apakah Pak Ganjar, apakah Mbak Puan nanti akan diomongin di sini kan kita. Tapi yang bikin lega dan kita harus bersyukur bukan hanya tentang pemilu yang gembira, pemilunya jadi. Jadi itu yang penting ya. Oke. Karena sesuai konstitusi juga bro. Ya kan, itu dijamin oleh konstitusi. Pemilu terjadi di 2024. Oke. Itu kali ya yang bisa kita berisikin pada minggu ini. Ya, kita akan ketemu lagi di edisi spesial Ramadan. Kemudian sekali lagi kalau ada teman-temannya atau adiknya atau temannya atau sahabatnya atau saudaranya yang SMA atau mahasiswa kemudian mau join berisik sekarang, boleh. Kenapa yang profesional kita tidak ajak? Karena sudah ada tempatnya nanti di channel yang lain. Tapi channel ini khusus mahasiswa dan teman-teman sekolah SMA ya, yang kita bisa ngobrol-ngobrol. Terus kita akan hadir lagi edisi spesial Ramadan. Saya Henry Satrio. Mohon maaf lahir batin. Oh iya benar. Kita menuju ke bulan puasa. Kok lo doang sih bro? Emang lo pikir gue nggak punya salah? Ya kan kalau minta maaf sih sendiri. Oh iya. Ini puasa nggak enak banget buat saya. Puasa pertama tanpa ayahanda. Tapi oh iya, ikut berbuka bro. Pasti dia lagi bahagia tuh. Oh, iya. Lagi nonton berisik. Ayo minta maaf. Pertama ikut berduka, Bro Henry, mewakili teman-teman di R66. Ayahnya baru meninggal dunia hari Minggu ya, Bro? Iya. Semoga husnul khotimah. Belum. Hari Sabtu belum ya. Semoga ayahnya ya husnul bercanda tuh gitu. Dan tentu mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf lahir batin ya sebelum bulan puasa atau bulan Ramadan tiba. Makasih guys, jangan lupa komen terus, support terus, kemudian jangan lupa likes, subscribe, share kalau menurut kalian bermanfaat karena diam bukan pilihan. Ya, diam bukan pilihan. Pak Polisi, saya bersama Anda, mari kita amankan Indonesia. Setuju. Para pecalang yang di Bali juga keren. Ayo kita amankan Indonesia. Sampai ketemu. Bye. Saya pakai lagi anti jerawat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.